pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji nama Tuhan dari sebuah lagu yang cukup akrab kita kenal, NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat saya, Herlin Pirena. Menjadi begitu cemas, kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami pagi ini boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan virtual, dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu, kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga dengan hikmat Roh Kudus kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama kita perhatikan di dalam persekutuan pagi ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Mari kita bersama memperhatikan teks dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dari kesaksian Injil Matius ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Saudaraku, kita tentu pernah mendengar gereja yang bernama Bala Keselamatan atau Salvation Army. The Salvation Army didirikan di East End, London pada tahun 1865 oleh seorang mantan pendeta gereja Methodist Reform bernama William Booth bersama dengan istrinya yang bernama Catherine. Semula nama lembaga ini adalah the East London Christian Mission. Baru pada tahun 1878 namanya berubah menjadi The Salvation Army. Sekarang tentu sudah beragam pelayanan yang dilakukan oleh The Salvation Army. Tapi awalnya William Booth dan istrinya terpanggil untuk melayani kaum tunawisma,
tapi juga para pelacur, pemabuk, penjudi di kota London agar mereka bertobat. Semboyan awal gerakan yang dipelopori oleh Booth adalah 3S. 3S itu akronim dari kata-kata dalam bahasa Inggris. S pertama, soap. S kedua, soap. S ketiga, salvation. Soap, sabun, dan keselamatan. Itu pendekatan yang dilakukan oleh William Booth di dalam pelayanannya. Jadi sejak awal pelayanan yang dilakukan adalah menyediakan tempat bermalam dan sarapan sup bagi mereka yang membutuhkan. Buat William dan Catherine Booth, memberitakan Injil haruslah juga berarti menyentuh pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang yang kepadanya Injil diberitakan. Terlepas dari pro kontra terhadap pandangan Booth, tetapi fakta membuktikan buah dari pelayanan yang dilakukan The Salvation Army, bala keselamatan di seluruh dunia, nyata. Saudara-saudara, teks kita menceritakan sebuah peristiwa yang sangat akrab dengan orang Kristen pada umumnya. Kita mengenalnya sejak masa sekolah minggu lewat lagu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Anda masih ingat lagu itu? Nah, kalau dalam urutan peristiwa yang dipersaksikan Injil Matius seperti yang tadi kita baca, maka kita menemukan bahwa yang mula-mula memperhatikan keadaan orang banyak saat itu adalah para murid. Matius 14 ayat 15 mengatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Saudara-saudara, sekilas nampaknya apa yang dilakukan para murid adalah hal yang baik dan sangat manusiawi. Hari sudah mulai malam, orang-orang itu belum makan. Baik kan apa yang disarankan oleh para murid? Tapi, mungkinkah ada bakso di balik bakmi? Ada udang di balik batu dari sikap para murid? Mungkin saja. Dan boleh jadi itu yang dilihat Yesus. Bahwa para murid yang sudah mengenal kebaikan hati Yesus membayangkan, jangan-jangan Yesus akan melakukan tindakan yang ujung-ujungnya akan merepotkan mereka. Betul saja. Matius 14 ayat 16 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Itu tema persekutuan kita. Celaka. Yesus ini bagaimana sih? Ada begitu banyak orang. Bagaimana mau memberi makan mereka? Teks yang sejajar dalam Injil Injil Yohanes, yaitu Yohanes 6 ayat 7 mencatat begini. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudaraku,
200 dinar itu setara dengan upah kerja buruh harian selama 200 hari. Jadi saat itu upah seorang buruh harian adalah 1 dinar per hari. Jadi ini mau mengatakan bahwa dibutuhkan dana yang sangat besar hanya untuk memberi makanan sekali saja buat sekian banyak orang ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kecenderungan yang sama mungkin juga bisa ada di dalam diri kita? Kita bukan tidak tahu bahwa mengasihi sesama haruslah kita wujudkan dalam perbuatan dan kebenaran. Seperti dicatat surat 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi seringkali kita khawatir direpotkan, takut kalau kita sendiri nanti tidak cukup, maka paling aman adalah menyuruh mereka pergi supaya kita tidak perlu bertanggung jawab atas diri mereka. Yesus ternyata tidak meminta para murid mewujudkan belas kasihan dengan apa yang tidak ada pada mereka. Ketika para murid mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa Yesus mengomel? Apa Yesus memarahi? Oh tidak. Yesus tidak berkata, masa cuma ada 5 roti dan 2 ikan? Kalian harus cari lagi dong. Tidak. Sebab 5 roti dan 2 ikan yang sangat terbatas di mata manusia cukup bagi Yesus. Kita semua tahu apa yang kemudian terjadi. Bagaimana Yesus dengan kuasanya membuat 5 roti dan 2 ikan itu cukup memberi makan lebih dari 5.000 orang. Sebab yang dicatat 5.000 itu hanya jumlah laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Yang Yesus inginkan adalah para murid, termasuk kita semua, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita bersedia dengan tulus memberi diri kita digerakkan oleh belas kasihan dalam perjumpaan kita dengan sesama manusia dan merawat belas kasihan itu. Dan untuk itu Yesus tidak meminta kita berbagi dari apa yang tidak ada pada kita, melainkan dari berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dari apa yang ada pada kita. Soal cukup atau tidak cukup, itu adalah urusan Tuhan. Dia yang akan mencukupkan, baik bagi kita yang tulus mau berbagi, maupun bagi orang lain yang membutuhkan. Bukan sekali 2 kali, saya sendiri mengalami hal seperti itu. Saya menerima berkat Tuhan, lalu ada yang membutuhkan. Ya berbagilah. Kadang amplop pemberian orang lain belum sempat dibuka, sudah harus berpindah tangan. Tapi buktinya sampai sekarang saya tidak pernah kelaparan karena tidak memiliki makanan. Di awal perikop kita dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan dalam bahasa aslinya menggunakan kata splachnizomai.
Di dalam teks-teks Alkitab berbahasa Inggris, semua menerjemahkan dengan kata compassion. Compassion berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu kata depan com yang artinya bersama, dan kata pati yang berarti menderita. Maka compassion, kompati, yang menunjuk pada empati yang sangat mendalam kepada pihak lain, sampai-sampai si aku siap menderita bersama dia atau mereka dalam rangka mewujudkan pertolongan bagi mereka. Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan kita, khususnya di masa pandemi ini. Berapa banyak roti dan ikan yang ada pada kita. Bersediakah kita melakukan apa yang Yesus titahkan? Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan, the compassionate God. Dan karena belas kasihan-Mu jugalah, maka kami yang sepatutnya binasa, kami beroleh selamat karena Yesus Kristus telah rela dalam belas kasihannya memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya tidak Ia sayangkan, agar kami yang sepatutnya binasa kami beroleh selamat. Maka Bapa, sepatutnya juga kami yang telah mendapatkan belas kasihan-Mu itu mau hidup di dalam belas kasihan yang kami wujud nyatakan di dalam kepedulian dan tindakan-tindakan konkret untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mampukan kami untuk mau mempraktikkannya di dalam keseharian hidup kami. Dalam rangka itulah ya Bapa, kami juga berdoa dan tetap berdoa bagi umat manusia yang masih harus bergumul dengan pandemi COVID-19. Juga apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk perkembangan-perkembangan yang menggembirakan di dalam upaya untuk bisa mendapatkan vaksin antivirus corona. Kiranya Tuhan Engkau yang menyempurnakan upaya-upaya yang dilakukan itu, supaya dapat segera ditemukan vaksin yang tepat untuk menangkal virus corona, pengobatan yang tepat bagi COVID-19, sehingga pandemi ini dapat ditangani dan teratasi dengan sebaik-baiknya. Biarlah para ahli di berbagai negara boleh saling bekerja sama untuk mempercepat ditemukannya vaksin dan pengobatan yang tepat. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih harus bergumul dengan sakit penyakit mereka, khususnya yang terkena COVID-19, seperti yang dialami oleh Pendeta Mulyadi Uy sekeluarga, Pendeta Emeritus Runggun, dan mungkin ada yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau tidak tinggal diam, Engkau jugalah yang boleh terus berkarya untuk memberikan kepulihan, kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi para lansia khususnya, mereka yang rentan terkena COVID-19, dan karena itu
ada banyak hal yang mungkin semula menjadi aktivitas di masa tua yang sekarang belum bisa dilakukan. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan yang berikan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu, dan Tuhan jugalah yang berkenan untuk memakai keluarga, menyatakan cinta kasih Tuhan bagi para orang tua kami ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja yang sementara memang masih tetap harus dilakukan online. Sekalipun kami belum bisa menyelenggarakan kegiatan onsite, tapi kami mau bersungguh-sungguh menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka Natal supaya semua jemaat Tuhan boleh tetap mengalami kehadiran cinta kasih Tuhan lewat layanan kebaktian-kebaktian dalam rangkaian masa Advent dan Natal. Engkau yang sempurnakan pekerjaan panitia yang menyiapkan berbagai kegiatan ini. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini. Kami masih akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Maka kiranya kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup bersama Immanuel Singers, Mercusuar Kasih Bapa, NKB nomor 206.
Tuhan menganugerahkan satu hari lagi kepada kita untuk kita jalani. Mari kita menjalaninya dengan kesungguhan untuk mau merawat dan mendemonstrasikan belas kasihan kepada sesama di dalam kehidupan kita. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.